Apa? 70% yang nonton GPC ternyata belum subscribe. Gimana bisa kayak gini? Izin abangku. Ya Allah, tolong buat warga Konoha setelah nonton ini langsung pencet subscribe, biar cita-cita GPC dapat batu meteor, batu diamond segera tercapai ya Allah, amin. Kita pun selfie-selfie ala-ala gitu yang kelihatan romantis, biar kayak orang pacaran alay pada umumnya ya kan? Tiba-tiba si Hendrik ini dapat notif WA di HP-nya. Pas Hendrik lagi di toilet, gue entah kenapa tiba-tiba kepo nih sama semua akun sosmednya dia. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Gue tahu, setiap orang pasti punya struggle masing-masing dalam hidup, dan biasanya ada plot twist di cerita mereka. Tapi plot twist cerita gue ini bener-bener bikin gue speechless. Jadi lo harus dengerin sampai akhir. Hai Sobat Penat, kenalin gue Cory. Gue punya cerita tentang pengalaman asmara gue yang lumayan toksik. Tapi kalau dipikir-pikir kayak, kok anjir banget ya? Jadi, cerita ini dimulai waktu gue masih semester 4, yang mana saat itu usia gue 20 tahun. Masih ABG labil, polos, dan naif banget lah pokoknya. Saking polosnya, gue sampai iseng nyari jodoh di aplikasi kampus yang biasanya dipakai sama mahasiswa buat mengumpat masalah yang kurang pas di kampus. Gue lupa nama aplikasinya apa, tapi yang jelas aplikasinya itu modelnya kayak X, dan yang tahu apps ini cuma warga kampus kita aja. Nah, berhubung gue Jonas, jomblo ngenes pakai banget, dan udah lama banget pengen ngerasain punya pacar anak teknik gitu. Akhirnya, gue iseng aja tuh mengumpat di aplikasi itu. Gue tulis kayak gini, F20, bisnis, single, cari pacar anak teknik. FYI, aplikasi ini tuh nggak ada pasang foto profil kayak sosmed pada umumnya gitu ya. Jadi emang bener-bener bakalan blind date-nya tuh ngeblind banget lah kalau sampai beneran dapet jodoh di aplikasi ini. Nggak lama, banyak banget warga fakultas teknik komen di postingan gue. Tapi justru yang gue notice dan yang tanggepin gue itu malah warga yang nggak diharapkan. Dengan komen begini, M20, komunikasi, mau nggak? OMG, YTTA banget nih ya. Kampus gue ini, strata cowok-cowok ganteng dan keren itu kebanyakan di jurusan fisip atau komunikasi gitu guys. Gue auto kayak, anjir, ini anak komunikasi kenapa bisa nyangkut di sini? Padahal gue mentionnya anak teknik. Gara-gara gue tahu fakta itu, kan gue jadi tergoda juga buat pindah ke komen doi. Ya udahlah tuh, tanpa pikir panjang, langsung gue eksekusi. Akhirnya bener-bener blinded tuh kita. Dari chat di aplikasi itu sampai pindah ke line, terus tukeran IG. Akhirnya gue tahu nih nama dia. Kita sebut aja dia Hendrik. Pas gue cek IG-nya, jir, beneran cuy, cakep banget, kayak Afgan cuy. Ih, mimpi apa gue semalam? Saking kesemsemnya gue, sampai ke bawah dalam mimpi kalau gue udah pacaran sama si Hendrik ini. Pas besok paginya, gue langsung sadar diri, gue cewek yang gak cakep-cakep banget. Bisa dibilang bedak gue ini dari bahan alam, alias debu. Alias lagi, gue dekil bejir. Soalnya gue anak lapangan cuy, anak gunung. Dan gue juga gak anggap serius blind date ini, karena gue pikir ini cuma buat seru-seruan aja, sebatas tukeran IG buat nambah-nambah followers. Tapi semua keinsecurean gue itu kebantah cuy. Tahu gak? Tiba-tiba si Hendrik ini ngajak gue ketemuan di acara pensi jurusan gue malam itu. Dan gue iyain lah. Jujur, ini di luar prediksi BMKG banget. Ternyata si Hendrik ini juga anak band dari fakultas sebelah. Dan ternyata malam itu tuh dia manggung di acara pensi jurusan gue. Doi nyuruh gue datang buat lihat penampilannya. Gila. Gue beneran blinded sama cowok keren kampus ini bro. Yang awalnya biasa aja, gue jadi semakin berharap dan insecure di waktu yang bersamaan. Gue beneran kayak ABG yang kegirangan banget dapet pacar kayak gini. Belum jadi pacar deng. Seharian gue curhat sama teman kontrakan gue soal ini. Dan teman-teman kontrakan gue pada support gue buat coba temuin dulu. Kalaupun emang nanti abis ketemu doi nggak ada kontekan lagi, ya udah, berarti doi nggak tertarik sama gue. Simple aja, masalah juga kelar. Well, malam pun tiba nih. Dan gue dengan pede datang tuh ke acara pensi jurusan gue. Terus gue bertanya-tanya, yang mana nih si Hendrik?
Saking ragunya gue, atau emang karena pertama kalinya gue blind date, udah gitu ketemuannya di tengah keramaian, ya udah gue pura-pura nonton dan nikmatin penampilan anak-anak band di acara itu. Sampai tiba-tiba ada cowok yang nempok gue dari samping. Dan ternyata itu si Hendrik. Itu kayak ada efek-efek slow motion di drakor-drakor gitu, Jir. Dengan cahaya-cahaya dan angin-anginnya itu. Tapi gue berusaha untuk menepis kesaltingan gue saat itu. Kita jabat tangan, ngobrol-ngobrol. Dan asli, salting banget gue sejujurnya. Karena gue udah lama banget gak deket sama cowok. Yang ditemuin ini speknya ganteng pula. Udah gitu, gue juga diajak foto bareng gitu sama dia. Gimana gak jadi ager gue? Abis foto-foto, kita pun balik nih. Terus doi juga sekalian nawarin mau nganterin gue ke kontrakan. Ya berhubung gue bawa motor sendiri, menurut gue gak perlu sih. Tapi dia tetap anterin gue dari belakang tuh. Dan ya udah, gue iyain aja deh. Sambil mikir, ini bocah kenapa bisa se-so sweet ini ya di pertemuan pertama? Oke nih, besok paginya, seperti kata temen gue, kalau misalnya hari ini gak ada kontak gue, berarti dia gak minat sama gue kan? Ternyata di luar dugaan, Bunda. Dia masih kontak gue dan chat, "Morning Cory, happy weekend. Nanti malam temenin gue manggung yuk." Kayak ada kesempatan dong nih gue. Itu kupu-kupu, kadal, cicak, semua geli-geli di perut gue menggelitik banget, buset. Kayak bikin mood gue hari itu jadi lebih ceria gitu. Jadi ini alasan orang-orang pengen punya pacar. Akhirnya, karena gue udah keburu kesenangan, gue iyain aja tuh. Sekalian malmingan juga ya kan? Ya kali selama 2 tahun kuliah di rantau gue gak pernah ngerasain malmingan di kota orang. Malam pun tiba nih. Hendrik pun jemput gue dan kita pergi ke balai kota buat acara doi manggung. Gue sekalian dikenalin sama temen-temen sejurusannya yang dari seangkatan sampai seniornya. Singkat cerita, balik manggung, tiba-tiba si Hendrik ini nembak gue, Jir. Awalnya gue emang agak ragu sih. Kayak, ini seriusan gak apa-apa kah? Kita kan baru kenal. Masa iya langsung ditembak dan dijadiin pacar? Tapi ya, berhubung gue naif dan udah keburu Jonas 2 tahun, akhirnya gue terimalah tuh si Hendrik. Lagian kayak mana ya bilangnya? Lu ditembak sama cowok cakep, keren, anak band pula. Mana bisa gue nolak ya kan? Seminggu jadian, kita harus LDR tuh. Soalnya gue magang di Surabaya karena udah masuk semester 5. Kebetulan juga Hendrik ini harus KKN. Selama LDR ini, hubungan kita baik-baik aja. Walaupun gue agak overthinking sih sejujurnya. Takutnya si Hendrik ini cinlok sama temen KKN-nya. Atau malah cinlok sama penunggu di desa sana. Kan sedih juga ya. Singkat cerita, semua berjalan bener-bener lancar sampai gue ngerasa semakin sayang aja sama dia. Nggak kerasa hubungan udah sampai 4 bulan, sampai gue selesai magang, dan Hendrik juga selesai KKN. Ekspektasi gue setelah LDR, kita balik sekota lagi deh tuh. Dan bakalan seromantis awal-awal pacaran sebelum LDR. Nah di sini, gue mulai tantruman. Soalnya, si Hendrik ini suka tiba-tiba hilang tanpa kabar. Balas chat juga jarang. Dan kayak nggak ada niatan buat ketemuan. Gue bahkan sampai mulai curiga. Jangan-jangan gue lagi di ghosting. Sampai gue nangis di pojok kontrakan tiap nungguin Hendrik balas chat gue. Saking tantrum dan stresnya gue, akhirnya gue pun nekat nih. Nyamperin dia ke fakultasnya buat nyariin Hendrik dan nanya ke temen-temennya. Kata temennya sih, si Hendrik ini aman-aman aja kok. Dia ada di kosan, dan paling cuma sibuk ngedota. Gue sampai nanyain alamat kosannya si Hendrik di mana dan minta dianterin ke kosannya. Terus lo tahu nggak sesampainya gue di kosan dia? Ya, bener. Sesuai sama temen-temennya bilang, si Hendrik ini sibuk sama Dota. Sampai-sampai nggak mood diganggu siapapun, dan gue pun diusir. Katanya gue sok asik sampai nyamperin doi ke kosan. Biar apa emangnya? Gitu katanya. Dih, jahat banget Jir. Temennya nenangin gue sambil bilang, tunggu seminggu lagi ya kalau mau ketemu atau komunikasi sama dia. Emang gitu dia kalau udah ketemu Dota. Well, oke, gue terima. Tapi kayak, anjir bisa-bisanya gue kalah sama Dotanya dia. Tapi oke, fine. Gue sabarin aja deh. Seminggu kemudian, bener kata temennya, Hendrik pun hubungin gue lagi dan ngajak gue ketemuan. Terus gue tanya, dia kenapa tiba-tiba ngilang dan sekasar itu kemarin? Dan si Hendrik pun klarifikasi tuh, sorry beb, gue sibuk turnamen Dota, jadi gue mau fokus dulu. Ya berhubung gue gak ngerti dunia perdotaan,
Ya gue oke tuh, gue iyain aja. Kita pun selfie-selfie ala-ala gitu yang kelihatan romantis, biar kayak orang pacaran alay pada umumnya ya kan. Tiba-tiba si Hendrik ini dapat notif WA di HP-nya. Bunyinya gini, "Udah tante transfer ya sayang." Hendrik langsung buru-buru ambil HP-nya dari gue dan ninggalin gue sendirian. Di situ gue pikir ya, mungkin chat dari tantenya aja, yang mana emang tantenya beneran ya, keluarga gitu loh maksud gue. Nah, gak lama dari situ, Hendrik nyamperin gue nih. Doi gak ada cerita apa-apa soal chat tadi ke gue, kayak gak ada apa-apa aja. Dan gue pun kayak, ya udahlah ya. Nah, sebulan kemudian nih, baru ketahuan semua dong cuy. Jadi waktu itu si Hendrik ini lagi sakit, dan gue ke kosan dia kan buat anterin makanan, karena kasihan kita sama-sama perantau. Pas Hendrik lagi di toilet, gue entah kenapa tiba-tiba kepo nih sama semua akun sosmednya dia. Dan gue menemukan banyak chat Hendrik sama tante-tante. Tantenya ini banyak, Ci. Kayak tante A, tante B, tante C. Anjrit, gue kayak kaget banget, bangke. Ini gue pacaran sama simpenan tante-tante apa gimana? Gue kayak setengah gak percaya gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir pakai logika, emang menurut gue masuk akal juga. Mengingat chat yang waktu itu gue lihat isinya, "Udah tante transfer ya sayang." Itu aneh banget, alamak. Bisa-bisanya waktu itu gue berpikir itu emang beneran tante dari keluarganya dia. Gue kayak sakit hati tapi gak berdarah. Alamak, gue udah pacaran 6 bulan. Gue kira dia jodoh gue dari Tuhan. Ternyata lu simpenan tante-tante ya anjir. Pas keluar dari toilet, Hendrik ngeliat muka gue yang gak happy tuh. Terus dia nyeletuk gini, "Anjir, gue kegap nih." Ya udahlah, gue emang gak baik buat lu. Gue emang simpenan tante-tante. Ya gue lakuin di situ karena gue ngerasa gue punya passion di situ. Jadi better kita udahan aja ya. Gue sih gak apa-apa. Cuma kasihan aja sama lo yang sayang sama gue sendirian. Hah? Gue sampai cengok sama omongan dia. Kayak passion lo bilang. Ada gila-gilanya nih gue lihat-lihat. Karena gue udah speechless, akhirnya gue pergi dan pulang, terus nangis di jalan. Karena gue gak terima aja loh. Kayak selama ini gue dibohongin, dan gue sibuk kecintaan sendirian dong. Seminggu berlalu dari kejadian ini, gue terpuruk di kontrakan maupun di kampus. Sampai laporan magang gue gak keurus, karena realita ini terlalu menyesakkan. Cilah, kalau kata Roma Irama mah, terlalu. Terus, lo tahu, seminggu kemudian si Hendrik ini tiba-tiba kontak gue lagi cuy. Dia minta balikan. Gue yang kayak, maksudnya gimana sih ini? Ternyata dia ngajakin gue balikan karena sesuatu yang lebih aneh lagi nih alasannya guys. Dia bilang gini, "Kori, sorry banget ya soal kejadian kemarin. Gue rasa gue emang salah udah mutusin lo sepihak. Gue sadar gue salah, tapi gue butuh lo, Ri. Gue butuh lo buat jadi tameng biar gue kelihatan kayak cowok normal pada umumnya, yang punya pacar seumuran atau di bawahnya. Cuma lo doang yang mau sama gue, Ri. Cuma lo yang sabar ngadepin gue yang hilang-hilangan. Tapi jujur, gue emang gak bisa lepasin passion gue ini sebagai simpenan tante-tante. Karena itu lumayan menguntungkan buat gue. Bahkan lo juga ngerasain keuntungan itu kan? Bisa gue jajanin enak-enak yang belum tentu cowok di luar sana bisa kasih ke lo. Please, kita balikan ya." Kita ambil napas dulu yang dalam guys, sebelum kita bersumpah serapah. Wah, maksud gue, lo anggap gue apa Hendrik? Tameng lo bilang. Ish, gue balikin juga nih Bumi. Salah banget gue pilih dia sebagai pacar. Dan semua kebahagiaan semu ini beneran kayak gak ada artinya selain kenangan absurd ini. Ya, gue gak terima lah. Gue berakhir dengan blok semua kontaknya dan mutusin buat gak berhubungan lagi sama nih orang. Gak beres anjir. Ah elah, emang harusnya dari awal tuh gue harus curiga. Mana ada cowok cakep, anak bed, keren di kampus dan gak ada minusnya. Ini sih minusnya udah kebangetan ya, sialan. Dah lah, segitu aja cerita dari gue ini. Emang gak boleh terlalu positive thinking sama laki-laki modelan kayak gini. Pelajarannya apa teman-teman? Gak boleh gegabah ya dalam memutuskan menjalin hubungan sama seseorang. Kita harus background checking dulu yang bener. Kenal dulu sama orangnya sampai kita bener-bener tahu sifat aslinya dia kayak gimana. Lagian gak ada yang salah juga kok jadi jomblo.
Nggak usah lah pusing-pusing karena nggak ada pacar. Kadang malah punya pacar bisa bikin jadi pusing. Semoga next time kita semua bisa milih pasangan yang lebih baik ya. Menurut kalian, enaknya orang kayak gini diapain guys? Tulis di kolom komen ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!